Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kedua, nilai-nilai kesalehan Khalifah Utsman bin Affan, bagian 1. Pada pelajaran pertama, teman-teman telah mempelajari tentang Khalifah Utsman bin Affan sebelum masuk Islam dan sesudah masuk Islam. Tentu, teman-teman semua sudah memahami bahwa Utsman bin Affan adalah seorang saudagar yang kaya harta. Setelah Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan dilantik menjadi khalifah dari hasil musyawarah para sahabat pada saat itu. Jasa-jasa dan perjuangan beliau untuk Islam sangat banyak. Di antaranya, membukukan ayat-ayat Al-Quran yang disebut dengan mushaf. Kita dapat mencontoh akhlak Utsman bin Affan, seperti rasa pemalu, pemurah, dan rela berkorban demi agama Islam. Sifat-sifat Utsman bin Affan. Dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, Utsman bin Affan memiliki sifat-sifat yang berbeda. Sifat-sifat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rasa malu. Tidak seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang memiliki rasa malu seperti Utsman bin Affan. Silahkan teman-teman simak video berikut ini. Begitulah sikap sahabat Nabi Muhammad SAW yang satu ini, Utsman bin Affan. Sifat rendah hatinya pun dikisahkan Rasul bahwa para malaikat memberikan penghormatan lebih kepada Utsman. Pada suatu hari, saat Rasulullah SAW beristirahat di rumahnya, pakaiannya sedikit tersikap sehingga bagian betis Rasul terlihat. Tak lama, Abu Bakar As-Siddiq datang. Masih dalam keadaan terbaring seperti sedia kala, Rasul mempersilakan Abu Bakar untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian di tengah perbincangan keduanya, Utsman datang dan memohon izin untuk bergabung. Rasul pun mempersilahkannya untuk masuk. Tapi bedanya, kali ini Rasul sambil membenahi kainnya dan lekas menutupi bagian betisnya. Melihat sikap Rasul itu, Aisyah bertanya kepada suaminya, "Tadi Abu Bakar masuk, Rasulullah hanya mempersilakannya, tapi saat Utsman masuk, Rasulullah segera duduk dan membenahi pakaiannya." Nabi pun menjawab pertanyaan Aisyah, "Sungguh aku merasa malu terhadap orang yang para malaikat malu terhadap orang itu." Sumber Sahih Muslim, hadis nomor 1637. Sifat yang kedua adalah pemurah. Tidak seorang pun dari orang Quraisy yang lebih dermawan daripada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi Muhammad SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah Ruqayyah wafat, Utsman bin Affan menikah dengan Ummu Kulsum. Oleh karena itu, Utsman bin Affan mendapat julukan Zunnurain, yang artinya yang memiliki dua cahaya. Sifat yang ketiga, rela berkorban untuk Islam. Utsman bin Affan rela berkorban baik dari segi harta, tenaga, dan pikiran. Pengorbanan harta. Saat terjadi perang Tabuk tahun 631 Masehi, Utsman bin Affan menanggung sepertiga biaya perang. Ketika itu, kaum muslimin merasa enggan untuk berangkat perang. Hal itu disebabkan cuaca yang panas dan terik. Utsman bin Affan menyumbangkan 950 unta, 50 kuda, dan uang 1000 dinar sebagai biaya perang. Akhirnya, kaum muslimin berhasil memperoleh kemenangan besar dalam perang tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian bersabda,
Tidak ada yang membahayakan Utsman bin Affan, apapun yang dia lakukan sesudah ini. Silahkan teman-teman simak video berikut ini. Utsman bin Affan masuk Islam, diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sudah pengusahanya cukup bagus, tapi begitu masuk Islam diikuti ayat-ayat Al-Quran, bimbingan menjadi pengusaha yang baik, sampai Imam Al-Bukhari mengeluarkan tuntunannya dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Anda tahu apa yang terjadi? Sampai saat ini ketika dipraktikkan ayat-ayat bisnis dalam Al-Quran, Utsman tercatat di antara satu-satunya sahabat yang sampai sekarang masih punya aset dari bisnisnya. Dan hebatnya, kekayaannya tidak menggugurkan Utsman untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum cari Darul Kutub Al-Islamiyah di sini. Cari kitab namanya At-Tibyan. Buka halaman 37. Sebelah kanan paling atas. Lihat paragraf pertama bagi 1 sampai 3. Di kitab itu disebutkan, kata Imam An-Nawawi, Utsman seorang menantu Nabi, menikah dengan putri Nabi, satu meninggal menikah lagi dengan putri yang lainnya. Hebatnya, kaya disebut oleh Nabi sangat pemalu, kemudian juga disebut oleh Nabi lewat lisannya masuk surga tanpa hisab. Tapi hebatnya, saking kayanya masih sanggup menunaikan sholat malam sampai khatam Al-Quran. Saya tanya, siapa di antara anda pengusaha yang saat ini, maaf, bisa menyaingi kesolehan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala? Ada di antara sahabat Nabi? Boleh angkat tangan? Bukan. Ada yang pernah menikah dengan putri Nabi? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Maaf. Yang kekayaannya selevel Utsman? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Yang sudah jelas masuk surga? Boleh angkat tangan? Tidak ada. Baik, sahabat bukan, tabi'in bukan, tetangga bukan, menantu bukan, kekayaan jauh dari Utsman. Tidak ada jaminan anda masuk surga sampai dengan saat ini. Yang ketiga, kata Nabi, Utsman disebutkan oleh Nabi sangat pemalu. Saking malunya ketika malaikat turun, malaikat bisa malu pada Utsman. Anda, malaikat turun, belum tentu malu pada anda. Hebatnya, semua status itu tidak menghentikan Utsman untuk mendekati Allah dengan sholat malamnya, sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Siapa anda dibandingkan dengan Utsman yang sangat menikmati tidur malamnya, dengan selimutnya, dengan muzammilnya, sampai dipanggil pun Masya Allah sibuk dengan keadaan siangnya. Ya ayyuhal muzammil, duhai yang sedang berselimut dengan nikmatnya, qumil laila illa qalila, yuk bangun sedikit, walaupun cuma sedikit, ayo bangun. Kalau anda teruskan ayatnya, innalaka fin nahari sabhan tawila, yang siangnya begitu sibuk dengan dunia, malamnya tertidur lelap, malamnya tidur lelap, siang sibuk dengan dunia, cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi, luar biasa. Ya, saya hanya ingin ambil satu contoh saja, dan hebatnya saya mau masuk ke intinya. Semua ayat Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas dijamin langsung oleh Allah pencipta kita, itu akan memberikan pedoman pada setiap manusia di setiap zamannya. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab yang lain. Jadi kalau anda ingin belajar dari orang dulu, disebutkan di Quran, detailnya lihat dalam sejarah. Tapi hebatnya, semua panduan-panduan yang dipraktekkan oleh yang dulu, itu bisa kita ambil nilainya, dipraktekkan di zaman kita sekarang. Memperjuangkan wilayah Islam. Khalifah Utsman bin Affan berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam sampai ke Armenia. Di bawah Panglima Perang Salman Rabiah al-Bahili, pasukan Muslim berhasil mengajak masyarakat Armenia untuk memeluk Islam dengan damai. Khalifah Utsman bin Affan juga berhasil memperluas wilayah kekuasaan sampai Maroko dan Tunisia di Afrika. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembahasan kita hari ini telah selesai. Insyaallah pada pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana perjuangan Khalifah Utsman bin Affan dalam menyusun mushaf Al-Quran. Sudah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.